Oke. Nah, jadi ya tadi ini pertemuan kemarin kita membahas sistem partikel ya terkait pusat massa, kemudian kecepatan pusat massa, kemudian kita definisikan momentum P sama dengan M kali V, dia vektor searah dengan V, kemudian massa total dikali V pusat massa itu sama dengan momentum sistem ya, atau momentum total yang merupakan jumlah vektor dari momentum masing-masing partikel. Kemudian diturunkan sekali lagi kita dapat A pusat massa. Nah, dari A pusat massa kita dapatkan hukum 2 Newton untuk sistem partikel untuk kasus M yang konstan. Itu sigma F eksternal sama dengan M total dikali kecepatan pusat massa. Di sini ternyata yang mempengaruhi gerak pusat massa itu hanyalah gaya-gaya yang eksternal ya. Gaya internal, gaya-gaya yang interaksi antara partikel-partikelnya itu tidak mempengaruhi gerak dari pusat massanya. Nah, kemudian ini adalah contoh kemarin di mana meskipun gerak partikelnya kompleks, tapi kalau kita tinjau gerak pusat massanya itu karena dia hanya di bawah pengaruh gaya berat, jadi lintasannya ya lintasan gerak peluru biasa yang parabola. Kemarin juga udah kalau kita bicara 3 partikel ya ini. Nah, kemudian untuk sistem partikel lagi, kalau saya punya massa yang berubah, ya, itu sigma F sama dengan M kali A ini tidak lagi berlaku ya. Tapi kita harus gunakan sigma F eksternal sama dengan dP sistem dt. Jadi gaya itu adalah turunan pertama momentum terhadap waktu. Relasi ini berlaku baik untuk M yang konstan maupun M yang berubah. Nah, kemudian untuk satu partikel kita bisa bikin catatan ya. Kita bisa definisikan impuls yaitu integral F dt. Ternyata setelah kita hitung dari hukum 2 ini kita dapatkan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, kemudian untuk n partikel, kalau saya punya sigma F sama dengan 0, maka turunan sigma F eksternal sama dengan 0, maka turunan momentum itu juga sama dengan 0. Terhadap waktu itu menyatakan bahwa momentum sistem itu konstan, yang kita sebut kekalahan momentum linear. Jadi akhirnya P sistem pada saat T0 itu sama dengan P sistem pada saat T. Nah, salah satu aplikasi dari sini itu adalah proses tumbukan. Aplikasi sederhana. Oh iya, ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini yang kemarin? Pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Itu saya lanjut ke proses tumbukan. Sekarang kita akan bahas tumbukan satu dimensi dulu. Yang sederhana. Satu dimensi ya. Satu dimensi berarti tumbukannya itu head on. Dan collision biasanya disebutnya.
Jadi kalau saya punya misalkan benda A, ini kemudian benda B misalkan, saja ini bergerak dengan kecepatan VA, ini kecepatannya VB, di mana pusat massa kedua bendanya itu dalam satu garis lurus ya. Nah, ketika pusat massanya dalam satu garis lurus, ini kita sebut sebagai head-on collision. Nah, sebut aja ini X. Ketika dia, karena ini saling mendekat, tidak harus saling mendekat sih ya, asumsi aja bahwa ini bergerak, kemudian dia bertumbukan, nah, kemudian bertumbukan, oke, ini sumbu X-nya, kemudian setelah tumbukan, ada banyak skenario, salah satu skenario misalkan benda A-nya, nah ini B ya, benda A-nya ke kanan, benda B-nya, benda A-nya balik, B-nya juga balik gitu. Ini salah satu skenario saja, ada banyak skenario yang lain. Sumbu X. Ini saya sebut VAI, dan ini VAF, VBF. I itu initial, F itu final ya. Jadi initial itu maksudnya sebelum tumbukan, final setelah tumbukan. Nah, apa lagi? Ketika di sini, ketika dia sebelum tumbukan, ya, itu A dan B bergerak dengan kecepatan tetap ya di sini. Jadi tidak ada gaya di sini, tidak ada gaya eksternal, tidak ada gaya internal juga. Nah, kemudian ketika proses tumbukan ini yang kita inginkan, yang kita ingin tinjau. Ketika proses tumbukan, kalau saya perbesar gambarnya, anggap saja A dan B adalah bola misalkan ya. Jadi ini permukaan A, nah, ini permukaan bola B misalkan ya. Ini A, ini B. Kemudian ini adalah titik kontaknya, gitu. Nah, kalau ini titik kontaknya, maka ketika tumbukan kan saling kontak, ya. Maka ada gaya kontak di sini. Ini saya perbesar, ini saya bikin aja. Ini adalah bidang kontaknya. Bidang kontaknya. Kemudian ini ada gaya kontaknya dari ini sebut saja N apa AB. Kemudian dengan hal yang sama ini adalah NBA. Nah, jadi saling kontak begini. Nah, tentunya ini adalah pasangan aksi reaksi. Tapi NAB dan NBA itu karena dia adalah interaksi antara A dan B, jadi kedua ini adalah gaya internal. Jadi muncul gaya internal, maka dari sini ternyata gaya yang bekerja selama proses tumbukan itu hanyalah gaya internal ya. Selama proses tumbukan gaya hanya gaya yang bekerja, hanya gaya internal ya, hanya gaya internal. Nah, oleh karena itu sigma F eksternalnya sama dengan 0. Kalau sigma F eksternalnya sama dengan 0, jadi maka momentum sistem itu kekal.
Jadi pada proses tumbukan itu berlaku, jadi pada proses tumbukan itu berlaku kalau momentum. Tentunya karena ini tumbukannya sekarang pada arah X, tumbukannya pada arah X, maka momentum sistem arah X initial itu sama dengan momentum sistem arah X final ya. Kalau saya tuliskan berarti di sini, ingat ini adalah vektor ya momentum. Jadi kita harus specify, harus tentukan dulu arah X-nya itu kemana. Ini berarti saya punya MA PAX ditambah MB PBX itu sama dengan MA PAX aksen ditambah MB PBX aksen. Oke. Nah, ingat di sini ya, yang kekal itu momentum sistem ya. Momentum partikelnya itu tidak konstan. Apakah momentum A itu konstan? Enggak, karena ada gaya yang bekerja, yaitu NAB. Apakah momentum B konstan? Enggak juga, gitu ya. Momentum B berubah selama proses tumbukan. Nah, tapi sistem A dan B itu dia kekal momentumnya. Jadi kalau saya tinjau masing-masing partikel, jika ditinjau masing-masing partikel, jika ditinjau masing-masing partikel, untuk A, saya gambarkan lagi. Di sini ada NAB, ada gaya ya. Jadi dia tidak lagi kekal. Jadi kita punya impuls arah X tentunya ya. Itu sama dengan P bukan sistem lagi, PAX final minus PAX final dikurangi PAX initial. Ini sama dengan integral NAB dt sama dengan MA dikali VAX. Sorry, kenapa gini? Ini saya pakai ini. Ini final. Ini final kurangi MA PAX initial. Nah, untuk ini, karena dia sifatnya impulsif ya, kalau saya gambarkan, ini adalah gaya yang bekerja pada partikel A. Ini adalah gaya yang bekerja pada partikel A. Ini T misalkan. Nah, pada awalnya ya selama dia bergerak menuju B, itu tidak ada gaya yang bekerja ya, jadi karena dia tidak kontak tentunya. Nah, kemudian ketika tumbukan,
muncul ya, NAB muncul, kemudian setelah dia terhambur lagi, terlempar lagi, itu gaya NAB-nya hilang. Jadi gaya NAB ini itu hanya muncul selama tumbukan, dan tumbukan itu bergantung kasusnya sih ya, tapi pada umumnya dia bekerja pada selang waktu yang cukup singkat gitu ya. Jadi pada awalnya dia 0, nah, kemudian tiba-tiba ini bergantung, dia 0 lagi setelah tumbukan, jadi ini sebelum tumbukan, ini sebelum tumbukan, sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan, kita bisa asumsikan karena kita ninjau average, ini biasanya tidak konstan. Gini misalkan. Nah, jadi dia muncul begini misalkan gitu ya. Nah, selang waktu ini misalkan delta T. Kalau selang waktu ini delta T ini kita sebut sebagai lama kontak ya, waktu kontak. Jadi selang waktu A dan B itu kontak, atau proses terjadinya tumbukan, bisa sangat singkat sekali. Nah, kita bisa bikin supaya tidak rumit. Saya bisa bikin supaya NAB-nya itu kita rata-rata ya. Jadi saya bisa bikin dia konstan saja begini. Tidak harus di sini sebenarnya, konstan bisa lebih kecil ya. Kita bisa tinjau average. Nah, saya bisa tinjau di sini misalkan. Mana ini adalah NAB rata-ratanya, average gitu. Sehingga impulsnya itu kita bisa nyatakan sebagai luas yang ini. Jadi ini bisa saya tuliskan ke dalam NAB rata-rata dikali delta T sama dengan MA-nya saya boleh keluarkan, VAX final minus VAX initial. Jadi impuls ini sama dengan luas. Oke. Jadi dia tidak konstan, karena ada gaya, sama halnya dengan yang B. Tipe B juga sama. Ini ada NBA. Jadi saya punya akhirnya NBA average kali delta T sama dengan MB kali VBX final minus VBX initial. Ada pertanyaan dulu?
Permisi Pak, mau tanya. Ya. Pak, itu kan impulsnya itu kan di bawahnya kan kita bisa bentuk sebagai integral NABDT. Lalu nanti kan yang diintegralin hanya delta T-nya aja Pak. Ya. Nah, padahal kalau di gambar grafik itu NAB-nya nilainya konstan ya Pak? Konstan atau enggak sih Pak? Kalau dia sebenarnya NAB-nya nggak konstan. Ya. Nah, tapi bisa saya ambil nilai average-nya. Kalau average-nya itu dia konstan yang ini, yang garis hijau ini. Nah, jadi NAB-nya konstan sepanjang ini, tapi mungkin dia nilainya lebih kecil dari peak yang ini. Ini kan peak NAB-nya nih. Nah, jadi kita ambil average-nya biasanya. Karena kita kan sebenarnya nggak pernah bisa tahu berapa sebenarnya nilai NAB-nya. Itu rumit sekali gitu ya. Anda harus belajar bergantung pada material, bergantung pada banyak lah gitu ya faktornya. Nah, jadi untuk menyederhanakan ini biasanya kita ambil nilai NAB average-nya, dia diambil konstan, makanya bisa keluar dari integral, tinggal dikalikan dengan delta T selang waktu kontaknya. Begitu sih. Oh baik Pak, terima kasih. Bentuk dari NAB-nya sendiri itu ini penyederhanaan juga yang bentuknya segitiga ini. Ini juga penyederhanaan juga. Kita sebenarnya bentuknya bisa rumit sekali gitu ya, bergantung pada tipikal material yang bertumbukannya gitu. Iya. Jadi ini penyederhanaan, tapi ini udah cukup memberikan gambaran sebenarnya. Kalau saya tahu berapa momentum finalnya, berapa momentum inisialnya, kita selisihkan, kemudian kita bisa dapat impulsnya ya. Kalau saya bisa hitung berapa selang waktu kontaknya, saya bisa hitung nilai gaya tapi average-nya ya, rata-ratanya. Ya satu lagi, karena ini vektor, saya harus kasih komponen di sini ya, arah X gitu ya, arah X. Nah, arah X-nya kita pilihkan tadi ke sini, ini arah X, ini arah X. Jadi tentunya NABX itu negatif, NBAX itu positif. Oke, ada lagi pertanyaan? Misi Pak, tolong tanya. Itu kan tulisannya impuls sama dengan luas daerah. Bawahnya tuh F versus T. Itu maksudnya apa ya Pak? Ya, jadi sumbu Y-nya itu F, gaya. Sumbu X-nya itu T, waktu. Jadi F versus T itu maksudnya gaya, sumbu Y-nya gaya, sumbu X-nya waktu. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Berarti untuk impuls dan impuls kan luas daerah di bawah grafik gitu Pak. Ya. Berarti untuk luas daerah NAB yang ada peak-nya sama NAB yang average itu sama? Ya, sama. Oh, baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, cuman problemnya nanti biasanya bergantung. Pada umumnya memang kita nggak bisa tahu ya. Ini yang segitiga yang itu tuh yang ada peaknya juga itu pemodelan aja yang sederhana. Sekali lagi kita nggak bisa tahu. Tapi biasanya mungkin di soal kalau nanti kita ketemu soal misalkan ketika proses tumbukan itu dikasih gitu ya impulsnya. Misalkan yang segitiga ini ya kalau dikasih impuls yang segitiga ya pakai luas yang segitiga aja gitu. Gitu ya. Untuk nyari impuls. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Berarti nanti kalau misalkan pengertian impuls itu kan luas daerah Pak. Berarti sebenarnya kita bisa nggak sih Pak ngitung impuls yang sebagai luas daerah segitiganya aja? Bisa. Jelas berarti bisa. nilainya sama kayak persegi yang VF N average ini ya Pak? Ya. Nah, tapi kan
saya bilang yang segitiga ini dia penyederhanaan. Real case-nya bisa jadi begini gitu kan. Bisa jadi ya saya bilang. Bisa jadi begini. Nah, kalau gini gimana ngitungnya kan? Nah, kalau gini kan ngitungnya susah. Nah, makanya alasan yang sama kita bikin average-nya gitu. Nah, mungkin tadi biar enggak ini. Nah, jadi kita bikin average di sini. Average-nya. Jadi daripada kita ngitung nilai yang rumit ini, nah, kita hitung luas yang persegi yang di sini. Nah, tapi kalau di soal, apalagi soal TPB, itu kan nggak mungkin keluarnya yang bentuk impulsnya rumit gitu. Nah, mungkin keluarnya yang segitiga atau konstan gitu ya, atau trapesium, bentuk-bentuk luas yang memang bisa kita cari. Nah, sehingga kalau begitu ya nggak usah pakai average lagi sebenarnya, kita bisa langsung aja pakai luas impuls yang itu. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih baik Pak. Sama-sama. Jadi alasannya kenapa kita perkenalkan average itu karena memang bentuk kurvanya ya kebergantungan n terhadap t-nya itu bisa rumit, bahkan kita kadang nggak tahu secara pasti gitu seperti apa bentuk kebergantungannya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi idenya adalah setelah tumbukan, momentum sistemnya kekal. Ya. Jadi ketika A dan B kita tinjau sebagai sebagai sistem partikel, dia momentumnya kekal sistem. Ya. Tapi kalau ditinjau masing-masing partikel, momentumnya nggak lagi kekal ya. Momentum A tidak kekal, momentum B tidak kekal, tapi momentum sistemnya kekal. Oke. Nah, di sini ada kita punya persamaan kekalan momentum ya, yang ini MAVAXI ditambah MBVBXI sama dengan MAVAX final ditambah MBVBX final. Jadi ada dua persamaan yang kita tidak tahu, yaitu kecepatan A setelah tumbukan dan kecepatan B setelah tumbukan. Nah, sedangkan kita cuma punya satu persamaan di sini ya. Nah, jadi satu persamaan ada dua variabel, jadi kita nggak bisa tahu sebenarnya. Nah, jadi kita butuh satu persamaan lagi ya, untuk mengkarakterisasi tumbukan secara lengkap untuk mencari nilai kecepatan setelah tumbukan. Nah, karakter satu lagi itu dari energi kinetik. Nah, jadi kalau kita bilang energi kinetik sebelum tumbukan, kinetik sistem ya tentunya, sebelum tumbukan, K sistem inisial itu sama dengan setengah MA VA kuadrat VAI inisial ya ditambah setengah MB kuadrat gitu ya, dan kita hitung energi kinetik setelah sistem. Setelah tumbukan, ya, ini K sistem yang final sama dengan setengah MA VA final kuadrat setengah MB VB final kuadrat gitu.
Kemudian kita bisa bandingkan ya nilai energi kinetik final atau initial dan final. Dari sini kita bisa bikin satu persamaan lagi. Jadi jika K sistem initial sama dengan K sistem final, ini jadi jika energi kinetiknya sama ya sebelum dan setelah tumbukan, ini tumbukannya kita sebut sebagai tumbukan yang elastik atau lenting. Biasanya disebut sebagai lenting sempurna. Bahasanya. Oke. Nah, jika K sistem inisial lebih besar daripada K sistem final, artinya ada loss energy di sini. Ini kita sebut tumbukan tidak elastik. Tidak elastik. Nah, jadi dari kesamaan untuk tumbukan elastik ya, dari K sistem inisial sama dengan K sistem final, nah, itu kita bisa dapatkan satu persamaan lagi ya untuk mencari tumbukan kecepatan setelah tumbukan. Ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan. Nah, kalau untuk kasus tumbukan elastik, nah untuk kasus tumbukan yang tidak elastik, karena K sistemnya sama dengan K final, di sini kita bisa definisikan delta K itu K sistem initial minus K sistem final. Nah, ini adalah loss energi. Jadi energi yang hilang. Ini energi yang hilang. Gitu. Nah, dari delta K, energi yang hilang ini, kita juga bisa, kalau delta K-nya dikasih tahu di soal, atau kita tahu berapa itunya, kita bisa hitung juga berapa kecepatan benda setelah tumbukan. Oke. Jadi tumbukan elastik itu definisinya energi kinetik sistem KAL ya. Sebelum dan setelah tumbukan nilainya sama. Kalau tidak elastik dia ada loss energy. Artinya energi setelah tumbukan itu lebih kecil daripada energi inisialnya. Nah, dari sini itu common juga sebenarnya mendefinisikan apa yang disebut sebagai koefisien restitusi ya. Koefisien restitusi itu sih. Ya gitu. Ini kita definisikan sebagai perbandingan kecepatan relatif ya. Perbandingan kecepatan relatif arah normal sebenarnya. Setelah, jadi ini kita sebut VA final, arah X, dikurangi VB yang final,
arah X. Ini suatu dimensi ya. VA inisial arah X dikurangi VA VA VB inisial arah X. Ini definisi dari koefisien restitusi. Ingat di sini ada komponen ya, dia bukan besar dari kecepatan, bukan lajunya, tapi dia komponen kecepatan arah X di sini. Nah, kalau dari koefisien restitusi, kita bisa dapatkan bahwa kalau E itu sama dengan 1, notice di sini ada minusnya, hati-hati kalau kita mau pakai ini. Kalau E sama dengan 1, ini kita sebut tumbukan lenting, tumbukan elastik ya, atau lenting sempurna. Kalau E-nya di antara 0 sampai 1, ya, ini kita sebut sebagai tumbukan. Dia tidak elastik, ya, tapi untuk membedakan, itu disebut sebagai tumpukan lenting sebagian. Dia tidak elastik, tapi dikatakan lenting sebagian. Kalau E sama dengan 0, itu kita katakan tumpukan yang bukan tak lenting, bukan tidak lenting, tidak lenting sama sekali. Oke. Ada pertanyaan dulu? Permisi Pak Fikri. Silakan. Berarti tumbukan tidak elastik itu dibagi lagi jadi 2, begitu? Ya, ada tumbukan yang lenting sebagian dan ada tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Dan tumbukan lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali itu energi kinetik inisialnya lebih besar daripada finalnya, Pak? Ya, dia ada loss energi. Oh baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Permisi Pak, mau tanya. Itu Ya. kan ada negatifnya dulu ya Pak waktu koefisien restitusi. Tapi itu tuh tidak mempengaruhi nilainya atau gimana Pak? Enggak, nilainya itu pasti dari 0 sampai 1. Baik Pak, terima kasih. Ya, justru negatif ini yang bikin dia nilainya 0, dari 0 sampai 1. Oke Pak. Nah, ini datangnya dari mana sih sebenarnya definisi ini? Ya, untuk tumbukan satu dimensi sebenarnya Anda bisa hitung untuk kasus tumbukan elastik ya, yang K-sistem sama dengan K-sistem inisial sama dengan K-sistem final ya. Terus jadi dari persamaan itu dan dari persamaan kekalan momentum, Anda bisa dapatkan bahwa perbandingan ini VAFX minus VBFX dibagi VAIX minus VBIX itu sama dengan 1. Nah, dari situ orang mendefinisikan lah suatu besaran E itu di mana dia dimensionless, di mana kalau E-nya sama dengan 1, dia tumbukan elastik. Dan kalau E-nya tidak sama dengan 1, lebih kecil 1, dia tidak elastik. Anda bisa coba, Anda hitung dari 2 persamaan ini. Ini persamaan kesamaan ini, energi kinetik dan kekalan momentum. Anda dapat ini. Jadi artinya apa? Artinya kalau Anda punya kasus misalkan ya, ada kasus tumbukan, kemudian
dia lenting sempurna misalkan, ya, nah, Anda kan cuma butuh 2 persamaan. Nah, Anda bisa pilih sebenarnya satu dari kekalan momentum, satu lagi dari kekalan energi kinetik. Gitu ya. Atau satu dari kekalan momentum, satu lagi dari persamaan koefisien restitusi sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kita butuh 2 persamaan, Anda bisa pilih. Persamaan ini sebenarnya lebih mudah di-handle ya, untuk koefisien restitusi. Kenapa lebih mudah? Karena nggak ada kuadratnya. Kalau yang energi kinetik itu udah ada kuadratnya. Yang ini nggak ada kuadratnya, itu kuadratnya sudah di-handle semua. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan sebenarnya bahwa VAF final X minus VBF X ini sama dengan minus E dikali VAI X minus VBI X ini. Nah, jadi kita punya persamaan ini persamaan koefisien restitusi. Ganti ya. Nah, kemudian kita punya persamaan kekalan momentum yang ini. Apa saya tulis lagi? Kita juga punya kekalan momentum. MAVA IX ditambah MB VBI X sama dengan MA VAF X ditambah MB VBF X. Kita juga punya ini. Nah, kemudian kita substitusi. Misalkan yang A ini kita substitusi ke sini. Nah, jadi kita bisa dapatkan, kalau saya substitusi ya, saya dapatkan apa tuh? MA VAXI ditambah MB VBXI sama dengan suku yang ini kan pindah ke sini jadi positif ya. Kemudian dikalikan dengan MA, jadi ada MA VBFX ditambah MB VBFX, jadi saya bisa keluarkan. Jadi saya punya di sini MA plus MB dikali VBFX. Nah, sini ada minus E dikali MA dikali VAX minus VBXI. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sebenarnya VBFX-nya. Saya langsung tuliskan saja ya. VBFX-nya adalah MA VAXI ditambah MB VBXI dibagi dengan MA plus MB ditambah E dikali MA plus MB nah kita dapatkan ini. Ini sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kecepatan pusat massa, bukan Pak? Ya, sama dengan kecepatan pusat massa arah X. Nah, jadi saya punya akhirnya VBFX itu sama dengan VPM arah X tentunya ditambah E
MA dibagi MA plus MB VAXI min VBXI. Untuk nyari yang A gampang, tinggal ganti aja B jadi A, ini jadi A. VPM tetap ditambah A jadi B, ingat ini jadi B. Nah, MA plus MB dengan MB plus MA sama aja. Ini jadi VBXI minus VAXI. Nah, jadi kita dapat persamaan ini. Kecepatan partikel setelah tumbukan. Kecepatan benda setelah tumbukan. Ada pertanyaan dulu? Anda tidak harus dihafal rumusnya, ya. Tinggal hitung aja pakai dua persamaan ini kan toh ini sebenarnya cuma eliminasi biasa. Eliminasi dari persamaan koefisien restitusi dan persamaan kekalan momentum. Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya kalau tadi yang disubstitusiin ke persamaannya gimana ya? Ya, Anda ini kan ada dua yang nggak diketahui, VAFX dan VBFX. Kemudian Anda punya dua persamaan, ya tinggal substitusi aja atau eliminasi salah satu, gitu ya. Nah, di sini saya substitusikan VAFX dari persamaan koefisien restitusi, saya substitusi ke persamaan momentum, kekalan momentum. Nah, kalau disubstitusi, ya Anda tinggal masukkan aja. Ya. Jadi yang pada dasarnya yang atas ini dikalikan dengan MA semua kan, karena substitusi ini. Nah, jadi ada MA, kemudian saya kumpulkan yang VBFX, kemudian ini saya pindahkan ke sini, ini saya pindah ruas, kemudian saya bagi dengan ini, dengan MA plus MB. Kalau pindah ruas kan jadi yang asalnya minus jadi positif gitu. Iya. Ya begitu, eliminasi biasa sih. Substitusi biasa aja. Terus pindah-pindah ruas dikumpulkan VBFX-nya. Oke. Lagi? Pak, gimana Pak? Ya. Tadi apa dikaliin MA dulu semua, terus? Kan gini, kan ada VAFX kan, yang ini. Ini bisa saya tulis VAFX itu sama dengan apa? Sama dengan VBFX dikurang ya kan, dikali yang dalam kurung ini kan. Nah, yang sebelah kanan ini ketika saya mesti substitusi itu kan ada MA VAFX kan. Nah, si VAFX-nya itu saya ganti jadi VBFX dikurangi dikali dalam kurung. Nah, berarti kan dikaliin MA yang ini nih, ada MA di depan. Nah, berarti kan yang ini jadi MA dikalikan VAFX itu sama dengan MA VBFX dikurangi kurangi kali MA dikali yang dalam kurung ini. Nah, berarti sekarang saya punya ini MA VBFX. Nah, tapi di sebelumnya yang ini saya punya ini MB VBFX. Nah, jadi saya jumlahkan dulu VBFX-nya saya keluarkan, maka keluar ini MA plus MB.
Nah, kemudian sisanya yang ini, yang minus E kali MA kali yang dalam kurung. Sisanya ini yang ini tuh adalah yang ini. Udah deh, cari VBFX-nya. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Nah, jadi ini adalah contoh, bukan contoh, formulasi untuk tumbukan satu dimensi ya. Kita bisa ambil contoh. Nah, misalkan saya punya dua buah benda, A dan B. Ini kecepatannya VA, misalkan ini kecepatannya VB. Gitu. Kita bikin ini sumbu X. Sebut aja misalkan MA sama dengan MB sama dengan M. Dan VA sama dengan VB. Atau nggak apa-apa, kecepatannya dibikin. Ya, kecepatannya dibikin beda aja. Masanya yang dibikin sama. Kemudian kita asumsikan tumbukannya elastik. Jadi skala energi kinetik berlaku dan dia atau E-nya sama dengan 1. Nah, jadi dari sini langkah-langkahnya pertama kita gunakan dulu kekalan energi momentum, kekalan momentum linear pada arah X. Jadi saya punya kan MA VAX initial ditambah MB VBX initial sama dengan MA VAX final ditambah MB VBX final. Ya. Nah, kemudian saya substitusi dulu karena saya pilih X yang ke kanan. Jadi saya punya MA dikali VA ditambah MB dikali minus VB sama dengan MA VAX final tambah MB. Oh, karena M-nya sama ya. Ini saya ganti, tidak harus lagi pakai indeks. Jadi ini M, ini M, ini M, ditambah MB VBX final. Enggak ada ini, M. M-nya bisa saya coret semua. Nah, jadi sama dengan apa? VA minus VB sama dengan VAX final ditambah VBX final. Nah, kita punya persamaan ini satu. Nah, persamaan satu lagi. Ini persamaan kekalan momentum ya. Kekekalan momentum. X. Satu lagi adalah apa satu lagi? Nah, satu lagi Anda bisa datang dari K energi ya. Atau datang dari persamaan koefisien restitusi. Saya pilih dari koefisien restitusi dulu. Jadi satu lagi dari koefisien restitusi. Jadi kita coba kalau dari energi ya. Nah, karena momentum udah pasti dipakai dari koefisien restitusi, maka saya punya 1 sama dengan minus VAX final minus VBX final
dibagi dengan VA X inisial minus VBX inisial, ya. Atau saya punya VAX final minus VBX final sama dengan minus, ya, VAXI adalah VA dikurangi minus VB, karena VBXI itu kan minus VB, jadi sama dengan VAX final minus VBX final sama dengan minus VA minus VB. Nah, jadi Anda punya dua persamaan. Ini, ya. Persamaan 1, persamaan 2. Gitu. Nah, dari 2 ini kan Anda bisa eliminasi biasa, ya. Nanti kita coba eliminasi. Nah, tapi saya pengen tunjukkan dulu satu lagi, itu bisa datang dari kekalahan energi kinetik. Karena dia elastik. Kinetik. Berarti kan K sistem initial sama dengan K sistem final. Sama dengan setengah MAVA kuadrat sama dengan setengah MB VB kuadrat sama dengan setengah M VAF kuadrat ditambah setengah MB VBF kuadrat. M-nya bisa saya coret karena sama. Jadi saya punya persamaannya adalah VA kuadrat ditambah VB kuadrat sama dengan VAF kuadrat ditambah VBF kuadrat. Nah, ini satu persamaan datang dari energi kinetik. Nah, ini persamaan 3. Nah, jadi Anda bisa pilih kombinasi eliminasinya antara mana dengan mana. Anda bisa pilih 1 dengan 2 atau 1 dengan 3. Tentunya 1 dengan 2 itu kombinasi yang paling menarik karena tidak ada kuadratnya di situ, ya. Makanya kita pilih 1 dengan 2 saja. Jadi kalau saya pilih 1 dan 2, saya tulis lagi VA Fx, ini kekalahan energi, kekalahan momentum dulu, sama dengan VA min VB. Satu lagi ini dari koefisien restitusi, minus VA minus VB. Nah, ini kan gampang, Anda tinggal minus saja. Atau dijumlah dulu, kalau dijumlah maka yang VBFX-nya hilang. Jadi saya punya 2 VAFX sama dengan, apa tuh kalau dijumlah? Mana yang hilang? VA hilang, ya. Jadi minus 2 VB. Jadi VAFX sama dengan minus VB. Kemudian substitusi balik. Kemudian substitusi balik Anda dapat sebenarnya VAFX sama dengan minus VA. Plus VA. Nah, jadi setelah tumbukan itu dia balik
A itu ke arah minus, berarti ke arah X negatif, ini ke arah X positif. Ini X yang ke sini, minus VB, jadi VA final. VA final itu sama dengan minus VBI, VB final itu sama dengan VA. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Bapak mau tanya. Ya. Yang koefisien restitusi, Pak, itu persamaannya itu yang dipindah ke atas itu VAX min VBX kan, Pak? Iya. Yang inisial. Iya betul, yang dipindah kali silang. Oh, nanti negatifnya juga ikut dipindah bareng sama yang inisial gitu, Pak? Iya. Saya sih kebiasaan sih minusnya ikut pindah ke sini. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Atau berikutnya. Mirip. Tapi tumbukannya dia tidak lenting sama sekali misalnya. Nah, kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, pertama kita punya kekalahan energi, kekalahan momentum. Kekalahan momentum nggak berubah ya. Mau tumbukannya kayak apa juga, ekspresinya tidak akan berubah. Ini saya copy lagi. Nah, ini tidak akan berubah. Nah, yang berubah adalah sekarang tumbukannya tidak lenting sama sekali. Kalau tidak lenting sama sekali, kita bisa gunakan hubungan koefisien restitusi ya. Nah, di sini. Koefisien restitusi, maka saya punya 0 sama dengan minus PA X final minus VBX final dibagi dengan VAX initial minus VBX initial. Karena dia sama dengan 0, maka yang atas harus sama dengan 0. Jadi satu-satunya cara VAX final sama dengan VBX final. Nah, jadi ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi pada tumbukan tidak lenting sama sekali ya, tidak lenting sama sekali, itu setelah tumbukan kedua benda bergerak bersamaan. Gerak bersamaan. Nah, jadi kalau di sini pada tumbukan lenting dengan massa sama, setelah tumbukan dia bertukar kecepatan ya, atau bertukar momentum di sini. Nah, kalau di sini tumbukan tidak elastik sama sekali, setelah tumbukan keduanya malah bergerak bersamaan.
Nah, sekali lagi Anda bisa pakai rumus ini gitu ya untuk ngecek. Tapi hitung lebih gini daripada ngapalin. Hitung gini juga sederhana sebenarnya. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa dapatkan VA min VB sama dengan kita jumlah aja jadi 2 VAFX gitu ya. Jadi saya dapatkan VAFX sama dengan VBFX terbalik. XF 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 sama dengan VA min VB per 2. Oke. Nah, Anda juga bisa hitung berapa loss energinya. Dari sini sebenarnya Anda tinggal hitung ke total ke sebelum gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita ganti angka saja. Misal ini M-nya sama kan ya? Misal M berapa? 1 kilo lah gitu ya. Kemudian VA 5 meter per sekon. VB berapa VB? VB-nya 0 lah. Gitu. Jadi awalnya A bergerak ke kanan, B-nya diam. Nah, kalau gini kita bisa dapatkan berarti VAFX sama dengan VBFX sama dengan 5/2 ya, 2,5 meter per sekon. Nah, saya bisa hitung energi kinetik sistem awal sama dengan setengah MA VA kuadrat tambah setengah MB VB kuadrat sama dengan setengah dikali 25 jadi sama dengan 25/2 Joule. Kemudian ke sistem final setengah MA VA final kuadrat ditambah setengah MB VB final kuadrat sama dengan setengah kali 1 kali 25/4 ditambah setengah kali 1 kali 25/4 berapa tuh? 25/4. 25/4 Joule. Dari sini kita dapatkan berarti dia ada loss energi sebesar 25/4 Joule. Ya, loss energinya. Jadi dia tidak kekal. Energi kinetiknya. Oke. Tanyaan dulu. Izin bertanya Pak. Ya. Pak boleh ke atas sedikit nggak Pak? Yang bagian ini apa VA min VB sama dengan nah ini Pak itu maaf tadi saya kurang merhatiin kayaknya itu dapatnya gimana Pak yang VA min VB sama dengan 2 VAX? Gimana? Sorry. VA min VB sama dengan 2 VAF. Ini dari persamaan kelan momentum. Kan kita punya ini ya. VA min VB sama dengan VAFX ditambah VBFX. Nah, tapi VAFX itu sama dengan VBFX. Oh. Jadi saya ganti aja VBFX-nya diganti jadi VAFX. Jadi kan di dua kalinya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi yang setelah ini ini ya. Jadi kalau dia elastik, kecepatannya sama, masanya sama, dia bertukar kecepatan. Kalau yang ini malah bergerak bersamaan seperti alam tinggi. Nggak bisa ya, bentar. Oh, salah. Nah, aku di sini. Oke, ada pertanyaan dulu? Saya izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi datakannya kan 25/4. Itu kalau dihitung kan dia hasilnya minus 25/4, tapi tetap positif. Terima kasih. Bentar ya. Jadi itu karena didefinisikan sebagai loss energy. Jadi yang besar kurang yang kecil sebenarnya. Jadi akhirnya inisial dikurangi awal gitu. Jadi bukan yang final, bukan akhir kurang awal, tapi yang inisial kurang awal. Jadi definisinya kan delta K. Saya stop share tadi. Sorry. Udah kelihatan lagi belum? Sudah. Ya. Nah, delta K itu, saya definisikannya itu adalah inisial dikurangi yang final. Jadi kalau misalnya kita ngitung energi yang hilang, itu yang besar dikurangin yang kecil aja, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak izin bertanya. Ya. Kalau misalkan ketika terjadi tumbukan salah satu bendanya misalkan terpecah-pecah atau jadi apa ya, masanya kecepatannya jadi hilang, itu bagaimana Pak? Itu kasusnya kayak lenting apa sih? Kecepatan hilang gimana maksudnya? Jadi kayak misalkan tabrakan mobil gitu Pak. Nah itu kan berarti salah satunya nanti ada yang ini kan Pak, apa sih, apa ya namanya tuh, kecepatan tuh yang jadi hilang, jadi nggak hilang sih ya, jadi ya gitu Pak. Itu gimana Pak kalau misalkan tabrakan mobil gitu, sistem kekekalan momentumnya seperti apa? Oke. Nah sebenarnya saya mau tunjukkan ini sih, tapi saya nggak bisa share
share screen saya. Oke. Kalau gitu sebentar ya, saya leave dulu. Nanti saya balik lagi. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini bisa kita lihat kalau saya punya benda A dan B, ini masanya sama-sama plus 3. Nah, kemudian satu lagi plus kecepatannya juga sama ya. Plus 3 dan min 3, ya, satu ke kiri, satu ke kanan gitu. Nah, kalau restitusinya saya set sama dengan 1, dia lenting sempurna, maka sebenarnya dia cuman tuker saja gitu ya. Jadi satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi si VA-nya bergeser ya. Ini sama speednya gitu. Bahkan kalau speednya nggak dibikin sama, ini 5 gitu ya. Bisa dilihat ini lebih panjang ya, yang A vektornya daripada yang B. Kalau saya play, kemudian dia tabrakan, nah bisa dilihat sekarang yang B yang lebih panjang ke kanan gitu. Yang A lebih pendek. Jadi cuma tukar kecepatan aja. Nah, kalau E-nya saya bikin 0, kemudian saya tabrak, keduanya dia bergerak bersama setelahnya. Jadi VA dan VB itu bergerak bersamaan setelahnya. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan kalau tabrakan mobil gitu ya. Nah, kalau tabrakan mobil, kemudian misalkan dia partikel B-nya break gitu ya, pecah gitu. Nah, itu sebenarnya jadi tumbukannya tidak lagi satu dimensi sebenarnya biasanya. Tumbukannya jadi 2 dimensi. Nah, kalau tumbukannya 2 dimensi, itu berarti kekalan momentumnya juga sama, tapi bukan hanya arah X, kita juga harus pertimbangkan kekalan momentum pada arah Y. Nah, misalkan di sini kalau kita bicara, ini tumbukan elastik ya, kita bicara tentang tumbukan 2D, misalkan saya ganti impact parameternya, misalkan di sini. Nah, misalkan ini sama ya, ini mobil kan jarang tumbukan yang head on misalkan. Dia ada bergeser sedikit ya, jadi pusat massa B-nya lebih tinggi daripada pusat massa A. Nah, kalau, saya reset, saya pasang trace ya, biar kelihatan lintasannya. Nah, ketika tabrakan, dia terhambur gitu ya, satu ke bawah, satu lagi terhambur ke atas. Nah, di sini momentumnya itu yang harus Anda perhatikan tidak hanya momentum pada arah mendatar ya, tapi juga momentum pada arah momentum pada arah vertikal ya. Nah, karena momentum pada arah vertikal awalnya 0, maka ketika setelah tumbukan juga dia harus sama dengan 0. Makanya satu geraknya ke atas, satu lagi geraknya ke bawah. Nggak mungkin geraknya dua-duanya ke atas. Gitu ya. Kalau geraknya dua-duanya ke atas, itu berarti kan momentum akhirnya itu tidak 0, sedangkan momentum awalnya 0. Gitu ya. Dan itu melanggar kekalan momentum arah Y. Gitu. Oke. Nah, sama halnya dengan tadi kalau ada, oh ya gimana? Sudah paham, sudah paham. Ya, jelas ya. Nah, jadi sebenarnya itu
Sama kasusnya dengan kalau breakdown gitu ya. Nah, sebenarnya kasusnya sama kalau dia pecah gitu ya. Kalau dia ada breakdown, asalnya kita punya satu partikel, misalkan ini target gitu ya. Nah, berarti kan momentum inisialnya, momentum sistem awalnya, itu kan arahnya mendatar, ya tetap. Nah, kalau sistemnya arahnya mendatar, nah, momentum sistem awalnya arahnya mendatar, nah, inisial, maka setelah tumbukan juga dia harus mendatar gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah tabrakan dia ini jadi break ya, jadi sebut aja ini partikel A, ini partikel B1, ini B2 gitu. Nah, kemudian dia break. Nah, nanti ketika dia break itu juga sama ya, momentumnya somehow ini misalkan PA final gitu. Kemudian nanti ada pecahan yang P gitu. Nah, sedemikian sehingga momentum jumlahnya ini PB1 misalkan. PB1 final. Nah, kemudian ini ada pecahan yang kedua misalkan PB2 final. Sedemikian sehingga kalau saya jumlahkan secara vektor ini, dan ini itu tetap harus sama dengan yang ini. Nah, tentunya nanti seberapa cepat geraknya bergantung terhadap massa dari pecahannya gitu. Semakin kecil pecahannya, semakin cepat massanya gitu. Semakin cepat geraknya. Tapi idenya kekalahan momentumnya harus tetap dipertahankan gitu ya. Karena ketika break itu pecah itu kan akibat internal force. Ya, akibat gaya dari dalam bukan gaya dari luar sehingga kekalahan momentum tetap harus berlaku. Nah, tapi kalau ada break begini, itu sudah hampir pasti sebenarnya bahwa dia tidak elastik. Tidak elastik. Nah, ini sebenarnya menjadi dasar, inilah yang dikerjakan orang-orang fisika energi tinggi sebenarnya. Dia menabrakkan target, kemudian mecah partikel menjadi partikel-partikel penyusunnya gitu ya. Jadi Anda misalkan punya proton, ditabrakkan lagi dengan proton yang lain, untuk apa? Untuk ngelihat sebenarnya isi dari proton apa gitu. Anda bisa cek gitu. Gitulah kira-kira. Tapi dia harus relativistik kalau tumbukan high energy, tidak bisa pakai yang ini. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Pak, Oke. mau tanya, Ya. Pak. Ya, silakan. Pak, kan tadi kan nilai VB itu kan berlawanan sama nilai VA. Dia kan ke sumbu X negatif. Nah, tapi waktu di perhitungan itu, dia tetap, itu kan menyatakan arah vektor ya, Pak ya. Tapi kalau Ya. misalnya di perhitungan, misalnya aja kita nyari VAX final, kan VA min VB per 2. Nah, itu VB-nya tetap di situ tulisannya VA min VB gitu, Pak. Enggak, kan udah dimasukin di sini minusnya. Oh, oke. Oke, Pak, terima kasih. Ya, minusnya udah dimasukin, jangan dimasukin lagi.
Jadi, nah itu makanya kenapa saya berusaha konsisten. Ya. Saya berusaha konsisten di sini. Jadi kalau saya pakai indeks X di sini, ya, kalau saya pakai indeks X di sini, itu saya menyatakan komponen. Komponen arah X. Kalau komponen itu bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, tapi kalau saya nggak pakai X ya, nggak pakai X, misalkan ini VA, VB, itu dia speed. Ya, dia besar dari kecepatan. Kalau dia besar dari kecepatan atau speed, dia nilainya pasti positif. Hanya di sini VAX itu udah ada bisa negatif gitu karena dia komponen. Ya, tapi VB itu nggak boleh negatif. VB itu pasti positif. Ya. Nah, makanya saya berusaha konsisten terkait dengan notasi gitu. Supaya sebenarnya harusnya mudah-mudahan Anda tidak bingung gitu ya. Nah, di sini misalkan di sini kan X, dia komponen. Dia boleh positif, boleh negatif. Tapi VA dan VB itu positif. Nah, tapi kan VA min VB itu bisa positif, bisa negatif. Kalau VA-nya lebih kecil daripada VB, berarti nanti VAX-nya itu negatif, berarti dia ke kiri. Gerak akhirnya. Kalau dia VA-nya lebih besar daripada VB, gitu, maka VA min VB positif, maka partikel geraknya ke kanan setelah tumbukan. Oke? Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya kuliahnya. Pak, Rabu libur kan?